Oh night divine, oh night, oh night divine, oh night divine. Yes Lord, terima kasih. Kehadiran-Mu Tuhan di dalam dunia ini memberikan makna yang luar biasa buat kami. Kami sudah berada di tanggal 14 bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Kami diingatkan untuk Tuhan kembali kepada palungan Tuhan. Apa yang Engkau mau ceritakan buat kami Tuhan? Mengingat palungan ini. Papa, berbicaralah. Ingatkanlah kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba taklukkan segala pikiran, perasaan, hati, bahkan kehendak hamba di dalam Kristus Yesus. Biarlah Engkau yang memerintah saat ini kepada hamba Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan setiap kami yang menerima firman hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang letih lesu dan beban berat, Engkau berikan jalan keluar. Mereka yang sudah kehilangan pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru, karena Engkaulah harapan itu Tuhan. Berbicaralah. Kami persilahkan Roh-Mu yang seluas-luasnya untuk berbicara kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu ini. In Jesus mighty name, we pray. Kita semua yang siap, mari kita katakan, Amen. Amin. Terima kasih buat kesempatan bisa melayani di Family Ministry di tengah-tengah kesibukan. Kalau sudah bulan Desember, itu yang namanya kesibukan luar biasa. Apalagi ya Tuhan izinkan saya mengalami satu terkilir lagi ya. Sekarang bukan tangannya tapi kakinya. Ini benar-benar iblis tidak mau kalau saya menjangkau jiwa-jiwa ya. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat saya untuk tetap melayani Tuhan. Tapi saya harus berhikmat juga. Saya udah pergi ke radiologi untuk memfoto ya kaki saya apa yang terjadi. Saya sudah ke kineterapeut ya, dan saya sudah ke dokter. Artinya bahwa jangan kita menyalahkan ini iblis ini nggak suka ya, tapi kita nggak berbuat apa-apa. So sambil saya tengking yang namanya, hey iblis, lu kagak suka gue menyelamatkan jiwa-jiwa ya, bawa kepada Tuhan di hari Natal ini. Tetapi lu nggak berkutik karena kuasa yang ada di dalam gue jauh lebih besar. Dan puji Tuhan, saya mulai lagi bisa berjalan meskipun tidak segesit yang diharapkan. Dan sebentar ini saya hanya bisa sampai jam 13.15 waktu Prancis atau jam 19.15 waktu Indonesia bagian barat. Baik, saya juga mengingat kepada teman-teman yang ada di Papua seperti Pak PKL yang sedang pelayanan di Papua. Itu kalau kita selesainya jam 19 berarti mereka di sana jam 21, dan mungkin banyak yang mau istirahat. Ya, termasuk saya, karena nanti malam waktu Prancis itu ada pertandingan bola antara Prancis dan juga Maroko. Mungkin mau begadang ya. Tetapi sebelum itu kita harus kembali diingatkan oleh palungan. Itu judul atau tema yang boleh saya bagikan hari ini, diingatkan oleh palungan. Baik, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Saya angkat dari Lukas 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Dengan penuh kasih saya minta satu orang yang mewakili dari FM ya. Saya minta Bapak Pendeta Derikson mewakili teman-teman. Saya akan baca ayat yang ganjil, artinya ayat 1, 3, 5 dan seterusnya.
Dan Pak Derikson beserta teman-teman membaca dari ayat yang genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Kita siapkan nanti kita untuk membacanya ya, dan kita menyimak satu persatu apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, karena saya yakin kita semua orang yang diurapi Tuhan. Oke, kita mulai. Pak Derikson sudah dapat Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam malungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ini yang harus kita ingat. Palungan mengingatkan kita bahwa apapun yang dikatakan Tuhan itu pasti akan digenapinya. Ada amin? Nah, pertama kita belajar dari palungan. Apa yang palungan mau ingatkan kepada kita di sini? Yang pertama, ada kelahiran ya, ada kelahiran tentunya. Kelahiran siapa? Yesus. Nah, ketika ada kelahiran saudara, apa yang terjadi? Tentunya ada sukacita, ada damai sejahtera. Wow, kalau saya itu menanti-nantikan kelahiran anak pertama saya, Dio ya. Waktu itu saya nggak hamil-hamil sampai 2 tahun lebih pernikahan saya belum hamil-hamil. Wow, semua orang berkata, iya mungkin kamu mandul. Udah, semualah kata-kata yang mengalir kepada saya itu nggak enak sekali ya. Saya sampai, Tuhan gimana, Tuhan mau kasih nggak ya anak? Ketika saya tahu saya hamil, saya bed rest. Karena lama ya baru bisa hamil anak pertama itu si Dio ya. Nah yang terjadi adalah ketika
ketika dia lahir, sukacita kami melimpah. Jadi saudara, hari ini Palungan mau mengingatkan kita pertama kali, ketika hari Natal tiba, ketika kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, harusnya ada sukacita. Jangan hanya masalah pakaian, seragam, hanya masalah tidak ada dekorasi. Mungkin gak bisa bikin kue Natal karena gak ada duit. Kita langsung sedih. Kita langsung mengatakan, kenapa krisis ekonomi seperti ini? Saya gak ada kue. Saya gak bisa beli baju Natal, saudara. Palungan mengingatkan kita bahwa ketika ada kelahiran, apalagi kelahiran Sang Juru Selamat, kita baca di ayat 14 ya, harusnya ini yang ada. Di ayat 14 tadi berkata apa saudara? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ketika Palungan mengingatkan kita, ketika di atas mejamu tidak ada kue Natal, ketika di dalam lemarimu nggak ada baju baru untuk tahun ini, Palungan mengingatkan kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Natal kita, sukacita kita tidak ditentukan dengan adanya baju baru. Natal kita, sukacita kita tidak ditentukan dengan adanya kue Natal dan lain sebagainya. Tetapi yang menentukan adalah Palungan mengingatkan kita, dia lahir, maka damai sejahtera itu tetap ada buat kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Palungan mengingatkan kita, dia lahir di tempat yang boleh dikatakan jorok, sangat sederhana, tempat makan ternak. Harusnya Natal mengingatkan kita akan kesederhanaan, bukan kemewahan. Selama ini kita kalau Natal, wow, jor-joran kata orang ya, mengeluarkan biaya yang luar biasa, saudara. Ketika Palungan mengingatkan saya mulai mengadakan Natal begini, saudara. Ternyata yang penting buat Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ketika Tuhan mempercayakan banyak pengungsi, ketika Tuhan mempercayakan bahwa Natal itu diadakan dan saya ada di sini di musim dingin dan ini sangat dingin. Tanya aja tuh Ibu Mariati sama Ibu Heti, di Eropa lagi dingin banget saat ini. Dan banyak yang tidak punya baju di jalan. Banyak yang tidak bisa makan di jalan meskipun mereka hidup di Eropa, saudara. Bukan berarti bahwa mereka semua nyaman, enak. No. Eropa juga mengalami krisis. Eropa juga mengalami hal yang sama dengan apa yang ada di Indonesia. Tapi yang luar biasanya saya melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu bisa melaluinya. Nah, saya termasuk orang yang Tuhan perkenankan mengalami satu survive di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak baik. Karena Palungan mengingatkan saya bahwa Natal itu sebenarnya kesederhanaan. Dari situ saya berangkat untuk jalan memberkati mereka. Saya bikin sendiri sup. Saya bikin sendiri kacang merah yang hangat. Saya pergi pagi-pagi untuk mengantarkan kepada mereka. Dan yang terjadi adalah ketika hari Jumat kemarin, saya mengantarkan makanan pagi-pagi benar. Saya nggak lihat kalau ada lubang. Situlah saya jatuh dan terkilir. Padahal maksudnya mau nolongin orang ya, yang lagi kelaparan. Ya, setelah itu saya pergi lagi nolongin nenek-nenek jompo. Karena saking jomponya udah tua, mereka kadang jalannya sudah nggak bagus dan ketika mereka mau jatuh saya ambil kembali kaki saya yang udah terkilir, kena lagi. Ya, saja saya mengatakan gini, aduh, saya kok pelayanan Tuhan tapi kok tantangannya terlalu banyak ini, gimana nih Tuhan? Tapi Palungan mengingatkan saya, Christine, ingat tuh raja di atas segala raja, lahirnya aja di Palungan. Jadi
Christine sabar ya, gitu. Oh, saya kembali sehat, saudara. Nah, yang kedua yang saya mau beritahu bahwa Palungan mengingatkan saya secara pribadi bahwa Natal itu bukanlah kemewahan. Sebenarnya Natal, kalau saya ketika melayani mereka dan melihat senyum mereka, mereka mengatakan terima kasih. Kami bisa melanjutkan hidup lagi hari ini. Terima kasih buat makanan, buat sup yang enak. Kami bisa melanjutkan lagi hidup ini dan badan kami hangat hari ini. Itu buat saya Natal. Itu buat saya Natal yang sesungguhnya karena kita menghadirkan si bayi kecil Yesus. Dan saya ketika mereka sudah mengatakan, kenapa Anda punya hati untuk memperhatikan kami? Disitulah saya mulai mengatakan, karena saya sudah lebih dahulu disayang Yesus. Yang mampukan saya untuk melakukan semua ini bukan saya, tetapi Yesus yang bayi Natal. Oh, kalian mau merayakan Natal ya? Iya. Dan mereka mengatakan, Natal yang sesungguhnya kami sudah rasakan dengan kehadiran Anda. Wow, saya bilang thank you Lord. Mereka juga bisa merasakan Engkau lahir. Yang ketiga adalah kehadirannya di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan di sini yang saya mau katakan, dia lahir di Palungan. Itu yang kita pernah berpikir nggak? Kan dia bisa aja milih, dia kan maha kuasa. Bisa aja milih di suatu kerajaan ya, di tempatnya Herodes kali ya, atau di rumah sakit yang paling termewah waktu itu. Tetapi dia mau milih lahir di Palungan. Anda pernah berpikir nggak kenapa ya? Karena Yesus mau kelahirannya di Palungan itu. Dia mau datang juga buat orang-orang kecil. Dia mau datang juga di gembala-gembala. Tadi dituliskan dengan jelas ya bahwa gembala-gembala menyatakan orang yang termarginal. Orang yang sebenarnya nggak diperhitungkan. Orang yang di dalam society, di dalam kehidupan bermasyarakat, itu kadang-kala hanya dipandang sebelah mata. Tetapi beritanya adalah bahwa Yesus juga mau lahir buat mereka. Jadi saudara-saudara, mungkin ada di sekitarmu, atau mungkin ada keluargamu, atau mungkin ada tetanggamu yang merasa bahwa Natal itu hanya untuk orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang mungkin berduit, orang-orang mungkin yang Kristen. Saya mau nyatakan kelahiran Yesus itu dia nggak mandang. Dia lahir kepada orang kecil sekalipun juga. Jadi Palungan mengingatkan kita bahwa ketika ada Natal, saudara, seperti yang pernah saya sampaikan dari Lukas juga ya, Lukas pasal 14, yang diundang siapa? Terkadang kita mengundang sahabat-sahabat kita supaya mungkin berpikir one day dia akan balas kita. Tapi di sana Tuhan mengingatkan kita, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang yang gak bisa, yang gak mampu. Maka di sanalah Tuhan hadir, saudara. Palungan mengingatkan saya bahwa dia juga mau datang buat orang kecil. Tetapi tidak hanya untuk itu. Nanti kita akan melihat selanjutnya. Palungan mengingatkan saya tentang apa lagi ya? Saudara, Palungan mengingatkan saya bahwa di sana ada ketulusan hati. Saya melihat Yusuf. Kenapa Tuhan pilih? Dan namanya tercatat sepanjang sejarah Alkitab. Padahal dia hanya seorang tukang kayu, tukang mebel. Yusuf papanya Yesus ya. Kita tahu di sana ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil bukan dari dia. Itu kan dia sebenarnya bermaksud secara diam-diam mau kasih tahu. Tetapi dikatakan dia punya hati yang tulus.
Palungan mengingatkan saya bahwa ketika kita mau menyambut Natal, kita harus punya ketulusan hati. Palungan mengingatkan saya bahwa ketika ada masalah di antara mungkin suami istri, di antara teman, ya terutama sih suami istri. Waktu itu sebenarnya Yusuf, kalau mau jujur, dia pasti kaget dan pasti tidak mau menikah. Kalau saya andaikan di sini siapa ya, saya tanya, saya aja Pak si jabat lah, Pak Pendeta, seandainya mamanya anak-anak dulu ya, sebelum Pak Pendeta menikah ya, Pak Pendeta belum sentuh. Mana Pak si jabat, ada nggak nih Pak Derikson? Ada. Dibuka mic-nya Pak. Seandainya ibu dulu sebelum menikah dengan bapak masih pacaran nih ya, masih tunangan, tiba-tiba ibu bilang saya hamil, kira-kira sikap bapak pertama kali mendengar itu gimana? Enak lah Bu, udah punya anak duluan. Lah, jujur jawabnya, jujur jawabnya. Karena survei membuktikan ketika saya menanyakan ini kepada orang-orang ya, anak-anak muda, gimana kalau calon istrimu tiba-tiba hamil bukan dari kamu? Dia bilang, waduh, nggak jadi kawin lah, nggak jadi nikah salah. Nggak jadi nikah katanya ya. Aku nggak mau jadi nikah. Masa Pak Derikson enak? Jujur Pak. Pakai detektor nggak terima. Ya, jadi saudara, dari survei yang saya lakukan ketika Natal, saya menanyakan ini kepada anak-anak muda. Mereka rata-rata menjawab, tidak mau. Kami tidak akan menerima. Dan saya mendapatkan satu ketulusan. Di sana dikatakan kan, karena ketulusan hati dari seorang Yusuf, dia mau menerima Maria sebagai istrinya. Dan dia tidak pergi gosip ke orang-orang, gimana gue ini. Itulah kenapa sampai dia tercatat. Nah, Anda mau dicatat sejarah di dalam apapun itu, lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Itu Tuhan akan bekerja di sana, saudara ya. Palungan juga mengingatkan saya tentang Maria. Maria, saudara, dia seorang gadis, tiba-tiba hamil, belum ini, itu hukumannya di sana itu harus dirajam loh. Ketika seorang gadis hamil tiba-tiba, ya, dan belum bersuami, itu biasanya dihukum rajam. Jadi ditanam kepalanya aja yang muncul, nanti dilemparin karena dianggap sudah berzina, saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Ketika kabar itu ada, kamu akan hamil dari Roh Kudus, dia katakan, aku ini hanya hamba. Jadi saudaraku, Palungan mengingatkan saya bahwa ada ketaatan di sana. Ada ketaatan ketika kita ini hanya hamba. Taatlah kepada apa kata firman. Firman itu sangat transparan, jelas. Tidak perlu lagi penafsiran, saudara. Kalau Anda merenungkannya, minta Roh Kudus, Tuhan kasih aku hikmat, maka Tuhan akan bekerja di sana. Tapi di sini Palungan mengingatkan saya, dari seorang Yusuf di sana ada ketulusan, dari seorang Maria di sana ada ketaatan. Nah, Palungan mengingatkan saya bahwa ada orang Majus yang datang. Meskipun Yesus lahir di Palungan untuk orang-orang yang kecil, tetapi kemuliaan itu, kehormatan itu nggak bisa disembunyikan, saudara. Karena apa? Orang-orang Majus dari timur melihat bintangnya itu datang. Orang-orang Majus itu orang-orang pilihan, raja-raja kecil di daerahnya masing-masing itu datang untuk menyembah raja di atas segala raja. Jadi Palungan mengingatkan saya begini, saudara. Meskipun mungkin engkau merasa kecil, ya, engkau merasa bahwa aku cuman pendeta di desa, itu tidak akan mengurangi kasih karunia Tuhan kepadamu loh, saudara. Karena Tuhan yang bekerja. Kalau kita tulus, kita tetap taat di dalam melayani Tuhan. Makanya ketika saya sekolah, saudara, nama saya kan Christine. Saya bersekolah di sekolah negeri,
ya. Lumayan terkenal sih di kota kami ya, di Makassar. Nah, yang terjadi adalah ketika saya akan diutus, karena puji Tuhan, Tuhan kasih saya talenta dan saya all out ketika melakukan segala sesuatu, saya all out. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ketika saya harus diutus, selalu ada ganjalan. Kenapa? Aduh, Kristen, gitu ya. Kristin pakan rekongkong. Nah, enggak itu bahasanya. Mungkin Tante bisa menerjemahkan. Jangan mi Kristin pakan rekongkong. Jadi nggak usah Kristin yang diutus. Nah, itu Mila sudah ketawa tuh ya. Nggak usah si Kristin diutus. Dia tukang makan anjing, tukang makan babi gitu ya istilahnya. Nggak usah dia. Tapi saudara, ini yang saya percaya, bahwa ketika Tuhan buka jalan buat kita, nggak ada yang bisa nutup loh. Demikian pula ketika Tuhan yang tutup jalan, nggak ada yang bisa buka. Nah, Tuhan membuka jalan sehingga saya jadi utusan, terus baik mau lomba pidato, lomba apapun itu, karena saya minta sama Tuhan, kasih aku talenta. Biarlah Engkau menyinari aku dengan wajahmu sehingga aku hanya bagaikan bulan. Ya, bulan itu kan dapat cahaya dari matahari, mantulin, teng gitu ya. Jadi saudara, ketika kita walaupun Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, itu kemuliaannya, itu kekudusannya, itu bahwa dia raja di atas segala raja, itu tetap terpancar sampai ke seluruh dunia, saudara. Sehingga orang Majus ditarik untuk datang. Nah, Palungan mengingatkan saya, walaupun engkau Kristen, engkau minoritas, tetapi engkau melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, dengan ketaatan, dengan all out. Dan ada satu prinsip dalam hidup saya bahwa dari Kolose 3 ayat 23, apapun yang aku lakukan dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka apa yang terjadi, saudara? Saya diutus terus. Ya, sinilah Palungan mengingatkan saya. Iya ya, Yesus walaupun di tempat terpencil itu dia bisa didatangi oleh orang-orang besar, raja-raja dari tempatnya masing-masing. Nah, saudara, saya ingatkan kembali karena Palungan juga mengingatkan saya. Mungkin engkau merasa kecil. Mika 5 ayat 1 juga mengingatkan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Nah, saudaraku yang kekasih, coba kita ganti kata-kata itu. Tetapi engkau, hai Kristin, engkau mungkin minoritas di tempatmu, tetapi di dalammu sudah bangkit Yesus yang lahir di Palungan itu. Nah, ketika Palungan mengingatkan saya terus berprestasi, saudara. Sehingga saya bisa pergi hampir ke seluruh ocean ya, hampir ke seluruh benua ya. Sudah saya injak semua seluruh benua. Bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan karena orang tua saya kaya. No, ini ada mama saya nih di dekat adik saya Mila. Mama saya cukup pegawai negeri, perawat, suster, bidan. Pergi kasih melahirkan orang sampai naik gunung, naik kuda ya. Dan papa saya juga cuma seorang kalau sekarang ini reporter ya, karena dinas di Kementerian Penerangan ya. Nah, papa mama saya orang sederhana, tetapi kalau saya sampai bisa menginjakkan kaki kemana-mana, itu karena Palungan mengingatkan saya bahwa berita kelahirannya harus sampai ke seluruh dunia. Dan kalau itu melalui saya, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Itu yang saya belajar dari Palungan dan diingatkan oleh Palungan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita baca dari ayat pertama dari Lukas 2 ini. Ada sesuatu yang menarik saya, karena ini seputar Palungan yang mengingatkan. Di sana Lukas 2 ayat 1 berkata, pada waktu itu
Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan. Pertama kali diadakan. Saudara, bisa nggak kita mengingat kenapa ya pertama kali diadakan sensus penduduk? Sehingga semua orang harus kembali ke kotanya. Dan ini adanya di zaman Romawi, Kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Agustus pada waktu itu yang memerintah. Kalau di zaman sebelum Yesus atau pemerintahan sebelum Yesus, waktu itu kira-kira diperintah oleh Yunani ya, itu tidak pernah akan ada sensus penduduk. Maka yang terjadi di Mika 5 ayat 1, bahwa engkau, hei Betlehem Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang juru selamat, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi Alkitab kita, ya dan amin. Yesus harus lahir di Betlehem. Makanya ketika ada pemerintahan Romawi, diadakan sensus penduduk, semua orang harus kembali ke daerahnya. Maka kembalilah Yusuf dan Maria ke kota Daud, yaitu Betlehem. Palungan mengingatkan saya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan lagi meragukan. Palungan mengingatkan saya bahwa ketika sudah dikatakan ratusan tahun yang lalu bahwa dari Betlehem akan bangkit seorang. Kalau sampai Maria hamil di zaman pemerintahan sebelum Yesus, sebelum Kaisar Agustus, itu tidak akan ada sensus penduduk dan dia akan lahir di kota Nazaret. Dan itu tidak akan terjadi. Tapi inilah luar biasanya firman Tuhan, saudara. Mari kita gali terus lagi ya. Dia harus kembali ke Betlehem dan dia lahir di sana. Terjadilah apa kata Alkitab. Saya cuma mau encourage saudara, menyemangati saudara bahwa Alkitab yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari, itu ya dan amin. Tidak bisa diragukan lagi. Tetaplah berpegang pada Alkitab itu. Bukan hanya, saya cuma bilang begini, terkadang kita hafal 1000 ayat. Saya pernah berkunjung ke salah satu panti orang gila, ya namanya Girasa di Bekasi. Wih, jago semua tuh, baca, woi, pokoknya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Wih, dia hafal. Tetapi ketika saya mulai duduk dan saya menanyakan, kamu tahu artinya? Enggak, cuman hafal. Nah, saudara, jangan kita seperti itu, saudara. Menghafal 1000 ayat tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk saya lebih baik 1 ayat saya hafal, tapi saya lakukan, daripada saya hafal 1000 ayat tapi nggak ada satupun yang aku lakukan. Kenapa ini saya katakan, saudara? Karena Palungan sekali lagi mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus yang dinubuatkan lahir di Betlehem memang harus lahir di sana. Ada amin, saudara? Nah, di sana dikatakan lagi juga, saudara, maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, karena dia berada di Galilea, Yudea ya, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Ada amin. Nanti Anda baca Mika 5 ayat 1 ya, atau boleh dibaca deh Bapak Pendeta Derikson, boleh baca Mika 5 ayat 1. Dan saya akan berpindah tempat karena mataharinya sangat bersinar hari ini. Saya akan pindah tempat sebentar sambil Pak Pendeta Derikson baca Mika 5 ayat 1, bolehkah? Ya, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Amin. Persis ya. Di kota Bethlehem. Amin. Ada amin, saudara. Nah, ketika saya berjalan tadi ini berubah dia. Oke. Baik. Pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara aku yang kekasih, palungan mengingatkan saya bahwa mungkin ketika engkau akan pergi melahirkan satu sukacita, membawa satu sukacita dan damai sejahtera, akan ada penolakan. Rumah-rumah penginapan tertutup buat Maria dan Yusuf. Menolak, saudara. Penuh, saudara. Ya. Nah, palungan mengingatkan saya, apakah hari ini ketika engkau akan pergi menyebarkan atau melahirkan jiwa-jiwa baru, engkau banyak halangan dan engkau mengatakan, udahlah, kali ini mungkin saya nggak bisa. Makanya saya mulai tadi dengan apa, saudara? Saya terkilir. Padahal saya bermaksud untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan memberikan mereka sekedar sup dan memberikan pakaian layak pakai. Saya bisa saja berkata, Tuhan, why? Saya mau melayani engkau, tapi kenapa saya harus terkilir dan tidak bisa jalan? Tetapi palungan mengingatkan saya bahwa Maria dan Yusuf juga ketika akan melahirkan sang juru selamat, tidak tempat penginapan, tidak ada yang layak untuk mereka tempati. Ketika saya mengingat itu, saudara, saya langsung bangkit dan saya katakan, Tuhan, I will do it. Ketika saya melakukan tindakan iman itu, bahwa saya tetap akan pergi melayani. Tahukah saudara, dengan doa-doa juga saya minta didoakan ya di beberapa grup Zoom. Dengan teman-teman juga tolong doakan. Sini ada Ibu Tuti kali ya. Ibu Tuti, Bu Astuti Maro ada nggak ya? Oh ya, ada Ibu Tuti. Shalom Bu Tuti. Nah, Ibu Astuti itu ikut mendoakan saya. Semoga kaki saya tidak cepat sembuh ya dan dipulihkan. Kemudian yang saya rasakan ketika saya sudah dari radio, saya sudah dari kine, yang saya rasakan adalah oke, saya sehat dan saya menerima pelayanan hari ini. Jadi setelah Zoom ini saya akan berangkat lagi pelayanan. Saya tidak akan tertutup. Mau rumah penginapan tertutup, mau jalan-jalan saya digunting, tetap saya akan pergi karena palungan mengingatkan saya untuk terus melakukan kelahiran baru, sukacita yang baru dengan membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada dan membutuhkan Tuhan saat ini. Saudaraku yang kekasih, palungan mengingatkan saya bahwa kita tetap harus semangat ya di dalam melayani Tuhan. Kita tetap harus, saudara, memegang satu kunci bahwa Tuhan itu lahir untuk semua orang. Jadi selayaknya lah semua orang itu kita beritakan. Kita beritakan kabar baik ini melalui apa yang ada pada kita, saudara ya. Nah, saudara, mungkin ketika engkau mengadakan itu akan banyak penolakan ya. Tetapi terus maju di dalam Tuhan karena pastilah Tuhan akan menyertai kita. Dikatakan di situ di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ingat ya, waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka pun sangat ketakutan. Saudara, mungkin saat ini banyak ketakutan. Mungkin saat ini banyak kegelisahan, kekhawatiran. Oleh karena ekonomi bukannya semakin baik, tapi semakin memburuk. Apalagi kalau Anda membaca berita-berita dari ekonom-ekonom dunia yang mengatakan tahun 2023 ya, tidak akan semakin baik, tapi semakin buruk. Saudara, mungkin Anda mengalami ketakutan ini. Tetapi palungan mengingatkan saya, ketika ada ketakutan, ketika ada kekhawatiran,
Di sanalah kelahiran itu ada. Dan dia berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita baca sama-sama di ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara melihat ayat ini, Balungan mengingatkan saya bahwa Natal untuk saya itu everyday, bukan hanya di 25 Desember. Karena ini sangat aktual. Dia berkata, hari ini telah lahir bagimu. Kalau katanya hari ini, kita membaca ini, hari ini ya hari ini. Hari ini telah lahir bagi Kristus, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ada kelahiran saja kita sukacita, apalagi itu Juru Selamat, saudara. Jadi sukacita harusnya memenuhi kita. Hari ini, ketika engkau berkata, apa yang aku mau makan besok? Ketika engkau mulai ragu dan takut, apakah hari Natal nanti aku masih bisa merayakannya dengan sedikit mungkin ayam opor, dengan sedikit nasi kebuli, dengan kue Natal. Tetapi kalaupun itu tidak dan Anda sudah mulai ketakutan, ingat bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Itu lebih dari cukup untuk saya. Kalau hari ini ada kelahiran di dalam rumah, tentunya engkau akan bersuka cita. Seperti yang saya katakan dari awal. Ketika ada kelahiran, tentu ada sukacita. Apalagi itu yang sudah lama kita nantikan. Bukankah kita semua butuh Juru Selamat? Dan hari ini dia lahir bagi kita dan bagiku. So, Balungan mengingatkan saya, jangan takut. Mengakhiri tahun 2022, jangan takut untuk masuk dalam tahun 2023. Karena Tuhan, Sang Juru Selamat itu namanya juga Juru Selamat, saudara. Juru Selamat di dalam segala perkaramu, di dalam segala problem. Dia juga yang berkata dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi. Saudara, ketika ada kelahiran, tentu ada sukacita, tentu kita mengasihi yang baru lahir itu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah bahwa Dia tidak akan tinggal diam. Karena Dia sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita akhiri dengan Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Yesaya pasal 41 ayatnya yang mulai dari ayat 9 ya, ayat 10 maaf. Yesaya 41 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Supaya saudara, apa yang saya alami, apa yang Balungan mau ajarkan kepada saya, itu juga terjadi buat saudara. Inilah fungsinya kita sharing hari ini. Kita baca dengan kuat sama-sama ya. Yesaya 41 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Saudara, Palungan mengingatkan kita bahwa gembala-gembala ketika mereka dalam ketakutan, dikatakan di sana jangan takut. Hari ini Palungan mengingatkan saya, dan saya mau bagikan kepada saudara. Akhiri tahun 2022 dengan sukacita Natal, karena hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Jangan takut. Menghadapi 2023, jangan takut, karena tangan Tuhan menyertai kita. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat ekonomimu, Juru Selamat masalahmu, Juru Selamat dalam keluargamu, Juru Selamat dalam segala hal. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu ini terbatas dan hamba udah selesai bicara Tuhan. Tapi kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengajar setiap kami Tuhan. Waktu kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, tetapi Kau tidak terbatas. Untuk itu Papa, tolong Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau berkenan memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Papa, Palungan banyak mengingatkan kami akan hal-hal yang sederhana. Palungan banyak mengingatkan kami supaya kami tidak takut menghadapi Tuhan, apapun yang orang katakan. Palungan mengingatkan kami akan ketulusan dan ketaatan. Palungan mengingatkan kami bahwa Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini, telah lahir bagi kami Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, teruslah Engkau Tuhan memberikan pengertian pada kami. Kami mau belajar kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amen. Amen. Saya kembalikan kepada